Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Hadratul mukarram wal muhtaram, para asatir, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kita pada Allah. Alhamdulillah kita masuk pada bulan Rajab, di mana para ulama mengajarkan untuk membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, dan maksud-maksud kami semoga dihasilkan. Maka kita mulai start mempersiapkan diri dengan berbagai macam amal-amal ibadah, seperti memperbanyak tadarus Al-Quran, bersedekah, kemudian berpuasa sunnah, sebagai satu persiapan sehingga kita bisa dengan mudah melaksanakan Ramadan dengan lancar, karena kita sudah sering berlatih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka Al-Fatihah yang kita sering baca dalam sholat maupun dalam zikir-zikir yang lain, ada kalimat yang mana itu merupakan doa kita pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah pernyataan kita, ikrar kita pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Semua hal, pertolongan semua hal, apa saja urusannya, apa saja perkaranya, pertolongan yang kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk hamba-hamba Allah ada yang langsung memohon pada Allah sebagai bentuk ikrar tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Punya masalah, punya problem, langsung sholat hajat, kemudian mohon pada Allah. Bagaimana jalan keluarnya? Setelah berdoa kepada Allah, kemudian dia ikhtiar dengan silaturahmi ke sana kemari. Kemudian Allah berikan jalan keluarnya. Ada yang dia ke makhluk dulu, silaturahmi ke sana kemari, minta solusi, mentok sudah tidak ada yang mau ngasih solusi, baru dia menghadap pada Allah bermunajat. Dan ini terjadi di zaman dulu di Gedongan, pondok pesantren Gedongan itu ada kiai siapa lupa namanya. Banyak santri datang dari luar daerah jauh, mondok ke situ, naiknya kereta. Zaman penjajahan Belanda. Sehingga karena gedongan itu di tengah-tengah, artinya stasiun yang lain jauh,
Jadi ketika Santi turun itu, katakanlah dari sini ke Gedongan kan naik 2 kali naik, zaman dulu masih lumayan susah. Akhirnya si Pak Kiai tadi nulis surat ke gubernur Belanda di Jawa Barat. Dan nulis surat supaya ketika kereta itu sampai melewati Gedongan itu sampai, harap berhentikan sejenak. Katakanlah barang 10 menit, kalau bahasa kita langsir gitu ya. Nanti sebentar supaya Santi itu bisa turun. Jadi nggak perlu bolak-balik naik kereta atau apa. Rupanya dari Gubernur Jawa Barat, Gubernur Belanda di Jawa Barat tadi, dia nanya, ini surat dari siapa? Dari Kiai Anu di Gedongan. Minta ketika kereta lewat sampai situ tuh berhenti sebentar, supaya santainya bisa turun. Emang di sana ada apa? Nggak ada pasar, nggak ada apa, tidak ada keuntungan buat kereta ketika berhenti. Jadi nggak ada nilai surplus itu. Kiai tadi akhirnya ngirim surat lagi. Pasti ada atasannya lebih atas lagi. Kirim surat ke Jakarta. TVOC di Jakarta. Dan ternyata jawabannya sama. Tidak memberikan izin. Sudah 2 minggu, nggak ada jawaban. Ya, akhirnya beliau sholat hajat, munajat pada Allah. Ya Allah, saya sudah minta tolong sama makhluk-makhlukmu, sama hamba-hambamu, ternyata tidak bisa memberikan solusi. Sementara santri saya datang banyak, ketika lewat sini nggak bisa, dan dia banyak susah untuk hadir di sini. Maka saya mohon ya Allah bantuan pertolongan. Dan Allah ijabah. Akhirnya kereta ketika lewat Gedongan itu mendadak berhenti Pak mesinnya. Berhenti sekitar 10 menit, Santi pada turun baru nyala lagi. Jadi antaranya ada seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami berikrar hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Apa permohonan kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Jalannya Allah, agamanya Allah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana bermuamalah, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa? Bagaimana keterangannya? Allah lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Yaitu para nabi, para rasul, para anbiya, para sholihin. Inilah namanya dalil kenapa kita harus bertawasul, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah. Karena kalau kita ngikut jalannya Allah, kita makhluk gak bisa apa-apa. Maka Allah berikan wasilahnya kepada Nabi dan Rasul dan para orang-orang salih, bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana berdoa, bagaimana dia menjalani kehidupannya, itu menjadi contoh buat kita untuk kita ikuti. Jalan mereka semua. Diakhiri ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Para ulama di tafsir memastikan ghairil maghdub, siapa itu orang-orang yang Allah murkai? Humul Yahudi, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Walaupun di Quran surat Al-Baqarah yang lainnya Allah menjelaskan, Allah mengutamakan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di atas hamba-hamba yang lain. Dan kita akui mereka cerdas-cerdas, Pak. Cerdas, pintar, yang menguasai pada ekonomi dunia mereka. Tapi mereka orang-orang yang Allah murkai. Kalau bahasa kitanya, Allah ciptakan
Dia minta Allah kasih tapi sambil buang muka. Nyoh, buat kamu sana. Allah murkai. Kenapa Allah murkai? Para ulama hikmah mengatakan syarrun nas. Syarrun nas man qatalan nabiyya aw qatalahun nabiyyu. Syarrun nasi man qatalan nabiyya aw qatalahun nabiyyu. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia adalah orang yang membunuh para nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Orang-orang Yahudi lah orang-orang yang bunuh para nabi. Ketika nabinya mengajarkan kebenaran dan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, nabinya mereka kejar-kejar, mereka bunuh. Bahkan dalam surah Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah ketika Rasulullah berdebat dengan orang Yahudi mengatakan, kami membenci Jibril, tapi suka dengan malaikat Mikail. Apa alasannya? Malaikat Mikail itu membagikan rezeki, menurunkan hujan. Kalau malaikat Jibril menurunkan syariat. Syariat itu larangan-larangan, hukum-hukum. Orang-orang Yahudi nggak suka. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah Allah jelaskan, man kana aduwwan li Jibril wa Mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Mereka orang-orang yang dimurkai sama Allah, orang-orang yang dikutuk. Orang Yahudi dan orang Bani Israel sekarang. Mari kita perhatikan. Ketika dia menyerang Palestina, berbagai macam serangan, mereka hanya berani kepada orang-orang tua, anak-anak kecil, orang-orang perempuan, mereka berani nyerang. Tapi kalau berhadapan dengan face to face dengan sama prajurit, mereka takut lari tunggang langgang. Seluruh dunia mengecam, membuli, menghina, mencaci maki orang Yahudi. Mempan bagi mereka. Biasa aja, Pak. Kalau kita mah dibenci sama tetangga aja sudah nggak enak perasaannya. Ada orang natap saya, natap dengan tatapan yang nggak suka, sudah nggak enak. Kita samperin, kenapa? Apa salah saya? Orang Yahudi, orang Israel enggak, Pak. Satu dirinya menghujat dia, anteng saja dia. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Karena mereka bukan manusia lagi. Derajatnya adalah iblis dalam bentuk manusia. Berbagai macam perjanjian damai enggak berlaku. Dia yang buat, dia yang melanggar. Maka itulah ghairul maghdhub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Itu orang-orang Yahudi ila yaumil qiyamah. Ada orang yang deketin orang Islam, deketin Yahudi, deketin orang-orang Israel. Mau ngapain? Nyari muka? Apa nggak percaya dengan Al-Qur'annya? Dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahudu wala tidak aqrabum nawadatan lil ladzina amanu an-nasara. Kamu pasti akan menemukan orang-orang yang paling sangat membenci orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Jelas di ayatnya. Orang Yahudi itu nggak bakal seneng sama orang-orang Islam sampai kapanpun. Al-Qur'an sudah jelas, dideketin. Apa tujuannya? Allah sudah stempel mereka orang-orang terkutuk, orang-orang yang Allah murkai. Walabbalin, dan bukan jalannya orang-orang tersesat. Siapa mereka? Ulama tafsir mengatakan humun nasara. Mereka orang-orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka orang-orang tersesat. Maka jelas bagi kita harus ngaji dengan betul-betul agar Allah berikan kita hidayah mengikuti para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh semuanya. Dan ini bulannya. Jangan sampai kita keluar dari apa yang Allah sudah jelaskan.
Allah terangkan dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca sebagai pedoman pegangan kita semua. Baik hadirin bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, kita kembali kepada wasiat-wasiat ilahiyah yang sudah kita sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, mewahyukan kepada Nabi Adam 4 perkara yang di dalam 4 perkara tadi terkumpul kebaikan bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Khaslatun li wa khoslatun laka wa khoslatun fima baini wa bainika wa khoslatun fima bainaka wa baina ibadi. 4 perkara. Perkara pertama berkaitan dengan urusan saya. Perkara kedua urusannya buat kamu, wahai Nabi Adam. Perkara ketiga adalah urusannya antara saya dengan kamu. Dan perkara keempat adalah urusan antara kamu dan antara hamba-hambaku. Amal lati hiya li fatusaddiquni wa la tusyriku bi syai'an. Adapun perkara pertama adalah itu untuk saya, yaitu hendaknya kamu beribadah kepada saya, membenarkan saya, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan pernah menyekutukan saya dengan apapun. Artinya beribadah murni kepada Allah, nggak usah ada embel-embel yang lainnya. Jangan sampai menyekutukan Allah. Wa amal lati hiya laka fa'amaluka ajzika bihi. Perkara yang kedua adalah perkara untukmu adalah amal ibadah kamu, perbuatan kamu. Maka ajzika bihi, saya akan balas. Di sini amal dalam artian umum, bisa perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Apa saja bentuknya maka Allah akan balas. Kalau baik Allah kasih pahala, kalau buruk ya Allah kasih dosa. Kalau pahala balasannya adalah surga, kalau dosa balasannya adalah neraka. Maka saya kumpulkan amal-amalannya, saya catat semuanya amalannya, ajzika bihi, saya akan kembalikan, saya akan balas kepadanya, pada kamu. Wa amallati fima baini wa bainika fa'alaika ad-du'a wa 'alayya al-ijabah. Dan adapun antara saya dengan kamu adalah hendaknya kamu berdoa, dan kewajiban saya adalah mengabulkan, mengijabah doa-doa tadi. Para ulama menjelaskan bahwasanya sebelum kita berdoa, Allah sudah menyiapkan ijabahnya dulu. Jadi sebelum kita minta sama Allah, Allah sudah siapkan. Luar biasanya seperti itu. Berdoa itu sendiri merupakan adalah ibadah yang mengandung pahala. Ngomong asal saja Allah kabulkan. Ada ustadz saya yang kebanjiran rumahnya. Rumahnya kebanjiran. Seminggu bengong, kenapa saya dibanjiri ya Allah? Rumahnya ngontrak dulu di pinggir sungai. Ketika itu belum masuk ke lingkungan pesantren, masih ngajarnya masih pulang pergi. Seminggu dia protes, kenapa saya dibanjiri ya Allah? Ternyata pas dia ingat, itu merupakan jawaban dari Allah SWT, jawaban doanya sendiri, padahal itu bukan berdoa.
jam 1 malam begadang lagi ngerjain tugas, yang ngobrol sama teman-temannya, saya pengen tinggal di pesantren. Dan Allah kabulkan. Allah banjiri rumahnya, yang selamat hanya dia, anaknya, istrinya, karena di bantaran kali itu, bantaran kali di sini lebih tinggi, dia keluar pintu belakang. Setelah di pesantren, bengong, ternyata memang obrolan dia dengan temannya, ada dibanjiri sama Allah, rumahnya kebanjiran, akhirnya tinggal di pesantren dan beli tanah di dekat pesantren dan bilang rumah di situ. Kalau nggak dibanjiri nggak bakal pindah. Ternyata emang hanya obrolan bukan doa. Ya Allah, saya pengen tinggal di pesantren. Akhirnya dibanjiri dan pindah di pesantren. Maka ketika kita ngobrol ataupun apa, hendaknya obrolan-obrolan yang nilainya positif, yang bagus. Karena al-kalam huwa doa, ucapan adalah doa. Maka ketika kita marah sama anak kita juga, jangan sampai keluar kata-kata yang negatif. Dan lagi-lagi kejadian lagi. Saya punya saudara, punya pesantren, kesel sama anaknya, namanya anak kiai gitu kan, bentongor bahasanya. Karena belum dapat kerjanya motor-motoran. Minta duit, pulang-pulang minta duit, ibu nyainya kesel. Udah sana pergi aja, modar sekalian. Dikabul Pak sama Allah. Balapan motor, naik motor di taman kerucuk tabrakan, bret. Alhamdulillahnya nggak mati, masuk rumah sakit, selamat. Baru nangis nih. Al-kalam huwa doa. Nah, ketika marah kayak apapun, hendaknya tetap yang keluar adalah perkataan yang baik. Maka orang Arab itu kalau marah ke anaknya, ya Allah yahdi, semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Padahal keselnya luar biasa. Kalau kita kan marah ya semua kata-kata yang nggak bagus keluar. Bahasa kita nyupatani. Fa'alayya al-ijabah. Wa'alayya al-ijabah. Dan kewajiban Allah adalah mengabulkan doa. Yang terakhir adalah antara kamu dengan antara hamba-hambaku, maka kita di sini pesannya al-muamalah, wajib bermuamalah, bergaul dengan mereka semua sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan dari mereka. Jangan sampai kita menyakiti mereka padahal kita nggak pengen disakiti. Maka bergaul dengan baik dengan mereka semua. Namanya hablum minan nas. Yang 3 tadi itu hablum minallah, yang satunya hablum minan nas. Wa fi suhufi Ibrahim alaihissalam wa 'alal 'aqili an yakuna mumsikan lisanihi 'arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Dalam suhuf Ibrahim alaihissalam itu tercatat walal akili, dan orang yang punya akal, dan atas orang yang berakal, an yakuna mumsikan lisanihi, hendaknya ia menjaga lidahnya, arifan bi zamanihi, mengetahui keadaan zamannya, muqbilan ala sya'nihi, dan menerima kondisinya. Di dalam suhuf Nabi Ibrahim, Allah berfirman di situ, hendaknya orang yang punya akal itu memesikan lisanihi, menjaga lidahnya. Jangan asal ngucap. Kita sebagai orang biasa saja dianjurkan untuk menjaga lisan. Apalagi sebagai pejabat, jangan asal jeplak. Cabai mahal suruh nanam sendiri. Telur mahal suruh bertelur sendiri. Ini pejabat kelas apa namanya?
lidahnya nggak bisa dijaga. Listriknya 100% jalan. Ketika ada pejabat aja, ada presiden jalan. Presiden pulangnya mati lagi. Wal'iyadzu billah. Orang yang berakal hendaknya dia menjaga lidahnya, menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik dan tidak benar, dari kedustaan atau menyakiti orang lain. Arifan bi zamanihi, mengetahui kondisi zamannya bagaimana. Harus bisa beradaptasi. Sekarang zaman AI, zaman digital. Orang guru ketika ngajar, anak itu gampang nyari jawaban, Pak. Berapa ukuran, berapa luas, katakanlah 5 kali 5, 5, 6. Dan bahkan soal yang tersulit pun sama AI itu bisa kejawab. Gak usah pakai guru. Itu zamannya seperti itu. Guru ketika ngajar harus bisa beradaptasi dengan zaman. Orang yang berakal harus mengetahui kondisi zamannya bagaimana. Muqbilan ala sya'nihi, menerima kondisinya, menerima keadaannya. Jangan sampai protes. Kenapa saya begini? Kenapa kondisi saya begini? Wa 'alal 'aqili an takuna lahu 4 sa'atin, dan atas orang yang berakal hendaknya dia memiliki 4 jam, 4 masa, 4 waktu. Dan orang yang berakal hendaknya dia memiliki 4 waktu. Apa saja waktu tersebut? Sa'atun yunaji fiha rabbahu, waktu di mana dia khususkan untuk bermunajat kepada Tuhannya. Jadi dalam kita hidup 24 jam sehari ini, kita harus punya 4 waktu. Waktu pertama kita khususkan untuk bermunajat pada Allah, yaitu setiap kali sholat. Itu waktu khusus kita bermunajat kepada Allah. Baik sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsuhu. Wa sa'atun yuhasabu fiha nafsu, dan waktu khusus untuk bermuhasabah atas dirinya, waktu untuk introspeksi. Biasanya orang mau tidur, sebelum tidur dia baca doa dulu, kemudian bermuhasabah. Dari pagi sampai sore tadi saya ngapain aja? Hari ini saya menyelesaikan apa saja? Hari ini banyak dosanya apa banyak pahalanya? Hari ini banyak kebaikannya apa banyak keburukannya? Memiliki waktu untuk berintrospeksi. Besok saya mau ngapain? Kurang lebih seperti itu. Wa sa'atun yufti fiha ila ikhwanihi, dan waktu untuk ia habiskan mengunjungi teman-temannya yang mengetahui aib-aibnya, sehingga bisa memberikan nasihat. Jadi waktu ketiga adalah waktu untuk bersama saudara-saudaranya, untuk ngobrol, saling ngasih nasihat. Saudara-saudara yang memahami, mengetahui aib-aib saya, kekurangan saya apa. Kemudian terakhir, wasa'atun yufti fiha ila ikhwanihi alladzina yubsiruna bi ghuyubi nafsihi, dan waktu bersama teman-temannya yang mengetahui atau bisa melihat aib-aib dirinya. Wasa'atun yukhalli fiha baina nafsuhu wa baina
syahwatiha yakni al-mubahah. Dan waktu yang terakhir yang keempat, dia harus punya waktu untuk menyendiri dengan dirinya dan memberikan kesenangan, melakukan kesenangan-senangan apa yang dia senangi, al-mubahah yang dibolehkan. Ini yang kalau bahasa Inggrisnya tuh me time, waktu untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi hal-hal yang dibolehkan, jalan-jalan, pelesiran ke gunung, ke pantai. Jadi orang yang berakal harus memiliki 4 waktu yang dia siapkan setiap harinya. Waktu pertama dia khususkan untuk bermunajat kepada Tuhannya. Waktu kedua dia siapkan untuk bermuhasabah, introspeksi. Waktu ketiga untuk bermuamalah dengan teman-temannya yang memahami dirinya, mengetahui aib-aibnya, sehingga bisa konsultasi, saling sharing, saling bagi nasihat. Waktu keempat adalah waktu untuk bersenang-senang. Ya, jangan sampai hidupnya full penuh dengan ketekanan dan stres, nggak bisa menikmati. Padahal innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya senda gurau saja, tempat bercanda, tempat senang-senang. Jangan dibuat stres. Nggak punya duit, yang penting sehat, badan sehat, makan ada, kemana-mana bisa. Buat happy-happy, jangan dibikin pusing. Aduh, saya nggak punya duit, yang penting sehat. Anaknya nurut, bisa ibadah, udah sempurna rizkinya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri membaca qiraatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.